Eh, Permisi, suara saya sudah jelas. Jaringannya Anwar kayaknya kurang stabil ya. Selalu keluar. Mohon maaf sebelumnya karena jaringan di sini kurang kondusif. Baik, mohon izin Ustadz kepada Ustadz Irham, waktu dan tempat saya persilahkan. Berapa menit ini moderator? Berapa menit waktunya moderator? Sabe. Halo. Berapa menit Bu? Oh, ya, oke. Mungkin setengah jam lah kurang lebih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami muliakan segenap dosen, panitia, penyelenggara, dan terutama para hadirin mahasiswa-mahasiswi Prodi Keperawatan UIN Alauddin Makassar ya. Alhamdulillah. Berbicara tentang maternitas ya, berbicara tentang ibu, anak dan tema apapun itu ya, ya, yang menjadi catatan saya dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi peserta Zoom bahwa ingat baik-baik bahwa Al-Quran itu bisa menjawab dan bisa mengarahkan apapun itu, apapun itu. Minimal Al-Quran itu punya clue, ya, punya clue, punya tanggapan, punya arahan, ya, ada pedoman atau minimal ada sindiran tentang hal tersebut. Apakah secara umum atau maupun secara khusus, apapun itu, ya, ya, apapun itu. Sehingga baik berbicara tentang dunia maupun akhirat ada dalam Al-Quran, baik semua fakultas, ya, semua fakultas yang ada di UIN ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, mulai dari kedokteran, PSPD, ke ini keperawatan, kimia dan sebagainya, saya yakinkan semuanya bahwa insya Allah Al-Quran sudah menyinggung hal tersebut, sudah menyinggung hal tersebut, ya. Nah, ya. Sebelum saya jelaskan, saya teringat beberapa saat kemarin itu, beberapa saat sebelum kita eh, ini melakukan workshop ini, ada yang sempat meragukan, ada yang sempat meragukan. Ustaz, katanya dalam Al-Quran itu binatang-binatang yang dia jelaskan itu tidak lengkap. Kenapa? Dalam Al-Quran kan cuma ada hewan yang berjalan dengan dua 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 kaki, ya, seperti ayam ya.
Betul, dalam Al-Quran ada ayatnya itu. Ada hewan yang berjalan dengan 4 kaki. Betul. Bahkan dalam Al-Quran juga dijelaskan, ada hewan yang tidak berjalan dengan kedua kakinya. Ya, bahkan dia jalan dengan perut atau dengan dadanya. Ada aja. Seperti ular kan? Ular. Oke. Bagaimana dengan anu, Ustaz? Apa namanya? Kaki kaki seribu. Kalau begitu baca itu baik-baik ayat. Di situ dikatakan Allah menciptakan hewan yang berjalan dengan kaki 4, kaki 2, bahkan dengan perutnya. Bahkan Al-Quran menyatakan, ini setelahnya. Oh, ada suara-suara itu. Halo. Bahkan Al-Quran itu setelah itu dikatakan wa yakhluqu ma yasha'u. Setelah itu Allah menciptakan makhluk-makhluk yasha'u yang sesuai Allah kehendaki. Kata lainnya berarti DLL dan lainlah dan lain-lain. Panjang itu Al-Quran kalau disebut semua nama binatang, nama hewan dan sebagainya ya. Cukup Al-Quran, Allah ciptakan yang lain saat juga. Ya, berarti ada makhluk yang Allah ciptakan 4 kaki, berjalan dengan 2 kaki, dengan perutnya DLL dan lain-lain, termasuk kaki seribu ya. Bahkan kalau misalkan ada hewan yang berjalan dengan 5 kaki, seperti misalkan laba-laba berapa kakinya itu ya. Itu ternyata sudah tersinggung dalam Al-Quran ya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Oke. Berbicara tentang ibu dan anak. Oke. Saya ingin membuktikan penelitian tersebut dengan sebuah penelitian saya ya bersama Ibu Nurs Fadila ini. Oke. Yang sudah di proceeding dan sudah menjadi kami seminar internasional kan itu hari di Malaysia. Ini berbicara tentang maternitas dalam Al-Quran. Saya hanya mengambil satu sampel. Surah Maryam ayat 22 sampai 26. Ya, surah Maryam ayat 22 sampai 26. Oke, sebelum saya jelaskan, karena kita di UIN, ingat ya, kalau Anda besok-besok menulis skripsi, ingat tulisan sementara QS itu begini ya, QS, tidak pakai titik dan besar semua ya. Dan ini lengkap dengan nomor surah dengan nomor ayatnya. Ya, nanti dilihat saja di pedoman bagaimana anunya. Oke. Oke, apa yang saya telah lakukan dalam penelitian beberapa tahun lalu ini. Ini akan saya menelusuri ayat-ayat tentang materitas dalam Al-Quran. Dan ketika itu, saya hanya mengambil satu sampel. Surah Maryam ayat 22-26. Ya, silakan adik-adik mahasiswa yang punya mushaf di sampingnya, atau punya di laptopnya atau di HP-nya, silakan baca-baca surah Maryam ayat 22 sampai 26. Nah, sebelum saya jelaskan, coba lihat. Ya. Maryam itu seorang ibu, ya, ibu yang merupakan ibunda dari Nabi Isa. Oke, ya. Ulama berkata, sekiranya ada nabi perempuan, maaf ini, di sini banyak saja perempuan ya, ya, ibu-ibu dosen juga, keperawatan juga kan rata-rata perempuan dosennya, maaf. Dikatakan, sekiranya ada nabi perempuan, maka Maryam itu bisa jadi nabi. Saya kasih gambaran ini. Jadi Quran surah Maryam itu banyak berbicara tentang Maryam, Siti Maryam dan Nabi Isa dan umatnya. Ya. Dan kenapa kita ambil surah Maryam ini? Ingat, Maryam ketika mau melahirkan Nabi Isa alaihissalam, mau melahirkan. Berarti sebelumnya Maryam dalam keadaan hamil ya. Hamil. Makanya wajar sekali itu dari dulu saya dengar itu dan betul dan memang tidak ada salahnya. Kalau ada ibu-ibu hamil, ya selain membaca Al-Quran secara umum, ya paling bagus itu kalau khatam ya. Anda hamil, khatam 30 juz paling bagus. Tapi kalau tidak sempat khatam, ya minimal Anda baca Yasin. Nah, bisa baca juga surah Yusuf, ya kan? Juga termasuk baca juga surah Maryam. Karena salah satu fadilah surah Maryam itu adalah bisa memperlancar atau memudahkan, membuat keberkahan janin ya dan mempermudah proses pelahiran. Maryam, ada kisahnya di sini. Oke? Oke. Tentunya saya menggunakan metode tafsir, tahlili dan seterusnya dengan pendekatan saintek dan seterusnya. Hasil secara umum dari penelitian saya ini menunjukkan bahwa seorang ibu itu ketika dia mengandung janinnya, ya, pasti dia lelah,
sulit bagi seorang ibu itu sehingga dia tidak sadarkan diri. Mohon maaf ini. Terkadang orang-orang yang hamil mengeluarkan kata-kata yang bersifat keluh kesah, menunjukkan mungkin tidak sabarnya, menunjukkan atas putus asanya, atau menunjukkan sekedar ekspresi capek atau sakit, ya, nyeri dan apa yang dilakukannya. Nah, ini juga peringatan bagi ibu-ibu ini, calon bumil semua ini mahasiswa, ya, pasti Anda semua mau hamil, mau punya anak, ya, dan seterusnya. Ingat, di sini diabadikan dalam surah Maryam, hati-hati bagi seorang bumil untuk mengeluarkan kata-kata, mengeluh, kata-kata yang bisa menjadi bumerang buruk bagi Anda, ya. Itu di sini akan dijelaskan nanti. Kemudian salah satu hasil juga ini bahwa orang yang sementara hamil itu butuh dukungan orang-orang yang sekitar, terkhusus dari suami, ya. Kalau suami Anda pelaut misalkan, ya, atau LDR, ya minimal adalah yang bisa menenangkan diri, saudara, keluarga, orang tua, mertua, ya minimal, minimal ini, ya. Anda semua calon-calon nurse ini mungkin di rumah sakit atau di sebuah klinik nanti ke depannya, ingat, minimal kalau ada seorang ibu yang mau melahirkan, mohon maaf, kalau tidak ada pendampingnya, Andalah yang menjadi, tanda kutip, suami yang menenangkan dia, orang yang menenangkan orang tersebut, ya. Nah, jadi kalau nurse umum itu mungkin hanya tugasnya membantu bidan apa untuk, ya, untuk merawat saja apa dan sebagainya, menyediakan obatnya, tensi dan sebagainya. Anda semua, ini terutama mahasiswa-mahasiswi, calon nurse, calon sarjana keperawatan, ingat ini baik-baik. Dalam teori Al-Quran, ya, orang yang dalam keadaan akan persalinan itu membutuhkan sosok yang bisa menenangkan diri. Yang pertama betul adalah keluarga terdekat, dalam hal ini suami. Dan kalau tidak ada itu semua, mohon maaf, Andalah nanti semua menjadi sosok penenang bagi dia. Kalau Anda melakukan hal tersebut, berarti Anda sudah mengamalkan nilai-nilai Al-Quran surah Maryam. Baca itu, ayat 22 sampai 26, 5 ayat saja. Itu bagaimana kisahnya, ya. Dan seterusnya. Oke. Untuk menenangkan batin, kemudian untuk apa lagi? Meringankan beban fisik, emosional. Itu. Ya, ini nanti hasilnya nanti bagaimana? Kita akan lihat secara. Kemudian ternyata selain butuh obat dari aspek psikologi, ya kan, nasihat-nasihat atau dukungan, kan itu aspek psikologi, verbal. Butuh juga seorang yang sementara hamil dan menuju persalinan itu adalah ini buah kurma. Buah kurma. Buah kurma itu dulu buah yang sangat eksklusif, mahal, dan sangat dibutuhkan orang Arab ketika itu sebagai penambah gizi dan sangat cocok bagi wanita hamil. Ya, oke. Dalam proses abortus, itu sangat, ya, nasihat spiritual, kemudian tambah-tambah buah kurma itu sangat dibutuhkan nanti oleh orang-orang yang sementara proses abortus dan seterusnya, ya, dan seterusnya sehingga penelitian ini sangat layak untuk bapak-bapak, ibu-ibu baca dan sebagainya, ya. Oke, kita lihat bagaimana langsung kita berbicara tentang hasil dari penelitian ini. Pembahasannya, ini proses nipasnya atau bagaimana, silakan nanti dilihat ini. Kita langsung lihat dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran ini, ya. Coba lihat. Oke. Artinya ketika itu ingatlah ketika Maryam mengandung anaknya, ya. Lalu Maryam alaihissalam memencilkan diri dengan kandungannya ke suatu tempat. Jadi ceritanya begini, Maryam ketika itu, sebelum kita pahami, ya, ingat, ya, Maryam kan tidak punya suami. Kok bisa hamil? Ya, kok bisa hamil? Maryam ketika itu dibully. Jadi jangan kira baru sekarang ada bully-bully, ya. Dari dulu sampai sekarang itu ada bully-bully itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Ya, saudara-saudari, itu. Maka Maryam ketika itu dikucilkan. Wah, kenapa ada wanita hamil baru tidak ada anaknya, ya? Jangan-jangan dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, ya kan? Sehingga dia melakukan persalinan
Oke, bukan di rumahnya. Dia keluar, terpencil, ya, di sebuah kebun di pinggir kota, ya. Oke, kemudian ketika itu, maka ketika ia merasakan sakit, dia bersandar di pangkal sebatang pohon kurma, ya, bersandar, ya, karena dia sudah tidak tahan berdiri, bersandar, duduk bersandar. Kemudian dia berkata, Maryam berkata, oh alangkah baiknya ini kalau aku mati saja ini. Ya, terkadang begitu, ada bahasa-bahasa ketika orang mengeluh, mati mah deh, ya, lebih baik begini deh, ya kan? Ada biasa begitu, lebih baik saya mati kalau daripada siksa sekali. Ya. Ini saya kata-kata di awal, orang yang sementara bumi dan ketika nyerinya itu puncak-puncaknya, terkadang itu lisannya tidak bisa dia jaga. Maryam saja yang luar biasa solehanya, itu secara sadar tidak sadar dia mengucapkan kata-kata itu. Lebih baik aku mati deh kalau begini, ya kan? Nah, supaya orang nggak lupakan maaf dan sebagainya daripada nyeri sekali ini dan saya bisa menanggung aib tanda kutip masih ya belum dia tahu ya ternyata janinnya itu adalah Nabi Isa. Oke. Kemudian eh, lalu dia diseru dari sebuah bawahnya. Ini yang dimaksud di sini adalah datanglah malaikat Jibril yang memberikan nasihat-nasihat spiritual atau dukungan kepada Maryam. Nah, ini yang saya katakan. Dia diseru. Jadi karena Maryam itu tidak punya suami, maka yang memberikan nasihat spiritual dan dorongan ketika itu motivasi adalah Jibril alaihissalam. Jadi Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk memberikan semangat, memotivasi kepada Maryam ketika itu. Ya kan? Nah, di sinilah apa kata Jibril kepada Maryam? Di sinilah. Diabadikan dalam Quran surah Maryam ayat 24. Ya Maryam, jangan engkau berduka cita. Allah itu menjadikan itu di bawah ada sungai. Nah, di sana yang kau sandar itu ada pohon tamar. Tamar itu pohon kurma. Kemudian supaya gugur kepadamu buah tamar. Kemudian Maryam memetiklah. Tapi dalam riwayat itu bahkan ditambahkan ini riwayat ya, adik-adik. Di sini ada riwayat dikatakan ketika itu pohon tamar dengan izin Allah, kan itu pohon kurma tinggi. Ya, mau sama kelapa lah, kurang lebih pendek sedikit. Ya. Kemudian dengan izin Allah itu buah tamar, ada dua versi. Ada mengatakan buahnya itu gugur, langsung tiba-tiba jatuh, namanya buah matang ya, langsung terjatuh, kemudian dimakanlah Maryam. Makanlah. Ada juga dua versi, ini buah tamar, dengan izin Allah dia langsung tunduk sehingga memudahkan Maryam yang sementara bersandar di pohon tinggal dipetik karena sudah pendek. Tunduk itu dengan izin Allah. Nah, itu dua versi itu riwayatnya ya. Nah, kemudian setelah itu, maka apa yang terjadi? Maka makanlah Maryam, minumlah ada air tadi di dekatnya, ya, serta tenanglah hatinya dan seterusnya. Kemudian, ah, kalau engkau melihat seseorang manusia maka katakanlah sesungguhnya aku berdasar dia membisu dan sebagainya. Ketika situ Allah Subhanahu wa taala memberikan satu syarat kepada Maryam ya, yaitu Allah bantu persalinannya ya, ketika itu tidak ada yang membantu Maryam tetapi ada nazarnya, ada istilahnya kalau kita ya bertinja, saya akan bantu Maryam kalau Anda mau dia membisu ya, tidak bicara, tidak bicara kepada siapapun ketika nanti kamu setelah melahirkan. Kan begini ya, orang yang dikucilkan itu terkadang kalau bicara, terkadang itu orang kita kalau bicara, semakin orang yang mengucilkan kita meledak. Seakan-akan kita mau membela diri kan? Misalkan kalau Maryam bertanya, kenapa itu anakmu bisa melahirkan apa dan sebagainya? Ya kan, kalau Maryam misalkan membela ketika itu, mungkin semakin dikucilkan, tidak ada itu, omong kosong itu, apa itu, semakin membeludak, semakin ke sana ke sini ya, dan seterusnya. Maka Allah berikan itu pelajaran kepada Maryam. Mau tidak Anda berjanji Maryam? Kalau nanti lahir ini putramu dengan selamat, insya Allah kami bantu persalinannya. Ingat, kalau lahir
jangan berkata satu kata pun, satu huruf pun kepada masyarakat. Cukup gendong saja bayimu itu. Yang Nabi Isa itu, gendong saja. Tak usah berkata-kata. Ternyata betul ya. Betul ya. Di kondisi begini, apa yang terjadi? Maryam ketika itu menggendong bayinya, ditanya. Ternyata bukan Maryam yang menjawab. Siapa yang menjawab? Nabi Isa. Nah, bayi yang bicara. Bayi yang bicara. Bayi sendiri yang bicara. Jadi kalau tidak salah itu dalam Islam ada 3 bayi yang bisa bicara. Nah, ini luar biasa ini. Di antaranya itu Nabi Isa, ya. Di antaranya itu Nabi Isa, satu dari 3 bayi yang bisa bicara. Nah, ini luar biasa ini, ya. Tidak, kalau sekarang tidak ada yang mungkin ini, Ibu ya. Tidak ada yang bisa bayi. Paling-paling bisa ngias saja, ya kan? Dan seterusnya. Oke. Oke, kita lihat bagaimana ini maunya ini ayat ini tentang surah Maryam. Oke, ayat ini mengurai tentang kondisi psikologi Maryam ketika hamil, ya. Kemudian Jibril itu meniupkan roh ke tubuhnya dengan izin Allah. Kemudian sesudah itu hamillah. Ini prosesnya kemarin ini ya. Jibril, oh ya ada tipe sedikit ini. Jibril meniupkan roh ke tubuh Maryam, maka Maryam langsung hamil. Kemudian sesudah itu Jibril sendirilah yang langsung membantu membantu Maryam dalam persalinan. Istilahnya begini, itu tadi yang saya katakan, tanda kutip sang suami. Kan suami kan kalau proses yang normal kan ada namanya ovum ya. Ya kan sperma dan ovum kan ditanam sehingga hamil orang, ya kan? Ini dengan izin Allah, tanda kutip ini ya, tanda kutip suaminya itu Jibril, tanda kutip. Tapi Allah tentu yang suruh ya. Ini tanda kutip ini. Istilahnya yang tiupkan roh dengan izin Allah, maka Allah pilih Jibril. Maka untuk menuntaskan itu, Jibril jangan setengah-setengah. Anda kan yang tiupkan roh itu. Ya kan? Tiupkan ini rohnya Nabi Isa ke janinnya Maryam. Maka ketika Maryam juga akan melahirkan, maka Jibril lagi datang. Nah, ya, makanya itu betul-betul peran suami ini. Jadi suami itu jangan apa yang bilang orang Bugis Makassar, amat jilari, ya kan? Ada sepupu saya itu begitu, pelaut, setiap sandar kapal, kemudian pergi lagi berlaut, hamil misalnya dengan istri. Nah, kalau tidak salah, 4 anaknya. Kurang lebih begitu semua, apa namanya, lempar batu sebelum di tangan. Yang penting sudah menanam sperma, pergi misalnya berlaut. Istrinya misalnya sesa. Ada begitu. Nah, nanti kalau ketemu gitu, saya mau ceramah itu. Ini tidak mencontohi Nabi Anu tahu ini, Jibril ini tahu ini, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Di sini berbicara tentang, intinya ini panjang ini penjelasan. Intinya adalah bagaimana ketika itu orang yang hamil itu dalam keadaan labil dari aspek kesehatan fisik maupun dari aspek kesehatan psikologi, ya, labil, maka dibutuhkanlah orang-orang di sekitar ya untuk menenangkannya atau dibutuhkan juga nutrisi-nutrisi tambahan. Makanya biasa orang kan dikasih resep penguat kandungan kah? Tidak salah itu, tidak salah. Itu Islami banget itu. Dikasih vitamin, ya, dikasih vitamin, dikasih obat batuk yang khusus, ya kan? Siladex ya kalau untuk bumi ya. Siladex, dikasih khusus dan sebagainya. Itu memang karena memang sangat dijaga orang-orang yang melakukan hal tersebut dalam keadaan begini, dia betul-betul butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya rasa beginilah mungkin pengantar saya, pemantik saya. Kesimpulannya sebelum kita alihkan kepada moderator, ya, bahwa ingat baik-baik, ya, eh, terutama ayat-ayat tentang keperawatan, ayat-ayat tentang ibu, anak dan seterusnya, menjaga kesehatan, buah-buahan yang sehat dan sebagainya, atau intervensi-intervensi, cara-cara pengobatan dan sebagainya. Saya yakinkan para mahasiswa dan mahasiswi ini, insya Allah Al-Quran itu pasti memiliki cara petunjuk dilengkapi dengan hadis-hadis Nabi itu bagaimana cara menjawab atau menanggulanginya, ya. Nah, subhanallah. Dan saya tutup dengan ucapan saya ingin mengajak kepada para audiens itu untuk banyak-banyak juga bersalawat, ya. Banyak-banyak bersalawat. Saya ingat sekali itu dulu sandro-sandro kampung itu ketika ada orang sakit ya, hamil,
apalagi Sarampa dan sebagainya. Hanya mana 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 foto saya ini, mana kamera saya? Oh mungkin ada cahaya mungkin. Oke, hanya meniup, ambil saja air putih, kemudian dia berdoa, kemudian dia tiup, huf, kemudian bacakan salawat Allah Sallallahu Alaihi Muhammad. Fuh, Nabi diminum, wih, alhamdulillah. Dulu tidak ada orang SC, tidak ada dulu SC. Baru-baru itu aja yang ada SC di beberapa tahun terakhir. Dulu itu ibu-ibu kita, nenek-nenek kita, tanya nenek tak dulu. Siapa yang masih ada neneknya sekarang? Nenek, dulu waktu tak lahir di SC, Ki. Tidak itu. Iya kan? Kekuatan apa? Tiup-tiup gini. Subhanallah itu ya. Itu salah satu berkah Al-Quran dan salawat itu, hadis Nabi itu. Ya, yang telah diamalkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Ya, intinya Al-Quran itu kitab suci yang sangat wow. Dan insya Allah anda tidak rugi belajar keperawatan di UIN. Yang ini membedakan dengan Anda belajar keperawatan di Unhas yang tidak ada nilai-nilai atau dangkal atau kurang nilai-nilai pendalaman Al-Quran dan hadisnya. Ya. Nah, makanya ini Anda masih semester 3 ini betul-betul Anda harus nanti bagus Al-Quran hadisnya. Karena nanti ingat skripsi Anda harus ada ayat dan hadisnya. Ya kan? Dan tidak main-main. Pengujinya juga harus ada penguji agama, penguji Al-Quran, penguji hadis. Belum lagi secara umum, Anda kan harus bagus mengaji. Makanya Anda kemarin baru-baru BTQ. Anda dapat sertifikat, ya kan? Nah, belum lagi Anda harus hafal juz ammah. Betul-betul Al-Quran ini bacanya baik, apalagi dihafal minimal 1 juz. Kemudian skripsinya juga ada ayatnya, ada hadisnya, dan dibuktikan ketika ujian proposal sampai ujian tutup ada juga apanya? Ada juga penguji-penguji agamanya tentang ayat-ayat yang Anda bawakan di skripsi Anda. Ya, jadi betul-betul ini UIN sudah mengawal bahwa kitab alumni kita ini termasuk nurse-nurse ini sarjana keperawatan yang ada di UIN itu memiliki bekal yang beda dengan yang lain. Ya, saya berikan contoh ini satu sebelum saya tutup ini. Kalau ada keperawatan atau sarjana yang lain itu merawat seseorang di klinik, mungkin dia hanya langsung mengambil tensinya, hanya langsung mengambil cek darah atau apa dan sebagainya. Ya, tugas-tugas umum lah secara umum. Ya, Anda ini ingat ya ketika bertemu dengan seseorang saudara kita, misalkan ini pasien, Anda sudah lihat, oh pakai jilbab ini. Ya, beda kalau misalkan pasien itu mau maaf, apakah Cina atau apa atau tidak jelas Islam atau tidak, ya Anda mungkin ragu-ragu beri salam sama dia. Tapi kalau Anda lihat pasien ini pakai jilbab atau keluarganya yang mengantar ini istrinya pakai jilbab, anaknya pakai jilbab, oh Islam ini, bisa juga ya, amalkan itu hadis Nabi. Assalamualaikum Bu, ya itu kan bagus. Perawat-perawat kita kalau begitu di klinik nanti, Assalamualaikum Bu, bagaimana sehat-sehat Ki? Oh, iya. Oh, alhamdulillah sekarang sudah waktu zuhur Bu. Siapa tahu belum pikir sholat. Sebentar. Ini tayamum. Ini arah kiblat begini. Jam makin berdiri Bu. Di sini bisa jadi sholat duduk atau sholat baring dan sebagainya. Itu bisa begitu. Itu bagian itu yang membedakan output kita dengan kampus yang lain. Maka saya sangat bersyukur ini ibu-ibu ini, adik-adik ini berada di keperawatan ini tepat pilihan Anda ini, ya. Jangan berkecil hati bahwa UINJ, bukan nggak di Unhas, bukan nggak di sini. Tidak, tidak. Kita memiliki nilai pembeda di antara yang lain-lain. Atau siapa tahu besok-besok eh, eh, ada eh, penerimaan tenaga kesehatan ke Timur Tengah. Ya, bisa dipilih UIN. Kita lebih menonjol. Kenapa? Kita belajar tiba bahasa Arab. Kemudian ada juga nilai-nilai Al-Qur'annya, pintar mengaji apa dan sebagainya. Rata-rata pakai jilbab, ya dan sebagainya. Sehingga cocok memang diajarkan juga bagaimana orang Arab itu bahasa Arab dan sebagainya. Ingat ini tuh pelajaran-pelajaran Pibata kemarin, ya. Al-Qur'an juga apa pintar mengaji. Oh iya tidak salah ini. Alumni UI ini cocok sekali, ya kan? Anggaplah nilai Anda sama dengan kampus yang lain. Ternyata Anda memiliki nilai plus begini, ada nilai pemahaman Al-Quran Anda, bisa membaca Al-Quran, belum lagi mengaji Anda, bahasa Arab Anda, cocok ini. Kalau begitu, sama nilainya dengan alumni ini. Kalau begitu, tim seleksi memilih Anda. Kenapa? Itu tadi, Anda memiliki nilai plus. Nah, itu ya. Jadi berbahagialah. Anda berada di jurusan ini dan sebagainya. Oke, mungkin demikian pengantar dari saya. Saya kembalikan kepada moderator yang terhormat.
Silakan. Silakan, moderator. Moderator, Stabek, silakan. Ya baik, terima kasih Pak. Oke baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, mungkin bisa mengangkat tangannya, memberikan reaksi di Zoom. Kenapa? Tidak ada, Ji. Tidak ada Ji bertanya. Pulang apa ini kalau tidak ada yang bertanya? Hmm. Hmm. Oh ya, untuk Saudari Indah, silakan jika ada pertanyaan. Um, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Andi Indah Fadila Ramadhani ingin bertanya. Bagaimana dalam hukum Islam jika dokternya itu laki-laki yang menangani ibu yang melahirkan, kan di situ kayak dilihat kemaluannya perempuan, bagaimana itu hukumnya Ustaz? Sekian. Oke, oke. Oke, dicatat. Oke baik Pak, berarti kita tampung terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya. Oke, boleh moderator. Terserah kita, Ji. Ya. Baik, untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan, oh ya, kepada Derly, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya konfirmasi dahulu. Ini akunnya teman saya pakai, soalnya di HP sendiri tidak bisa terpakai. Saya atas nama mahasiswa atas nama Jenny Dwi Indah Lestari. Yang ingin saya tanyakan itu terkait metode persalinan yang tengah ramai dibicarakan saat ini. Tentang metode persalinan lewat yang di kolam, yang metodenya berdiri. Itu bagaimana jika dikaitkan dengan keislaman? Terima kasih. Jenny mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya. Pertanyaan saya itu bagaimana kaitan metode persalinan yang ramai dibicarakan saat ini seperti metode persalinan yang melalui air secara berdiri, terus kaitannya dengan keislaman itu bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Kita tampung terlebih dahulu ya. Untuk Nurarika, ya, saya persilakan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara kita mengaplikasikan nilai-nilai integritas kita sebagai mahasiswa UIN jikalau kita mendapat pasien eh, yang berbeda dari kita, yang maksudnya yang bukan agama Islam begitu. Terima kasih. Oh iya, baik. Untuk penanya selanjutnya, apakah ada lagi?
Teman-teman yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya. Sudah ada 3 pertanyaan. Mohon maaf Pak, apakah mungkin kita 3 pertanyaan ini dijawab terlebih dahulu? Ya, boleh, boleh, boleh. Oh iya, baik Pak. Mungkin bisa Oh, dijawab Pak. Jadi untuk pertanyaannya ada 3, yakni yang pertama dari Indah tentang apa hukum Islamnya perawat laki-laki dalam persalinan. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari dokter, dokter laki-laki. laki-laki. Mm-mm. Mm-mm. Oke, saya sudah dapat semua moderator ya. Tidak usah ucapkan, berulangi lagi. Oke, terima kasih Baik, moderator yang sangat luar biasa ini, Anwarul Mukminin. Oh iya, Anwarul Mukminin, cahayanya orang mukmin. Oh iya, betul ini. Dia sebagai moderator sekarang memberikan cahaya. Oke, ini kami sudah bahas ini dan ulama-ulama kita, saya sebagai murid dan seterusnya itu di kitab-kitab juga itu sudah memang sudah lama diperbincangkan ini hukum tabib. Nah, tabib itu bahasa Arab, Pak. Ya, walaupun tabib itu bilang Cina ya, bukan ya. Tabib itu artinya dokter laki-laki ketika menghadapi pasien wanita, ya. Nah, bahkan mohon maaf, bahkan melihat juga kelaminnya itu. Ya, saya itu ingat persis ketika persalinan pertama istri saya di rumah sakit tertentu di Makassar, rumah sakit negeri di Makassar. Saya prediksi itu anak koas itu mungkin masih muda sekali. Oh, dia langsung memeriksa pembukaan satu atau pembukaan berapa, memasukkan beberapa jarinya ke situ. Wih, ini luar biasa ini. Langsung berapa jari langsung masuk ke situ, ya kan? Itu katanya untuk mengukur. Weh, untung saya ingat fatwa guru kita, fatwa Pak Kiai, di kitab-kitab juga sudah jelaskan hukum seorang dokter. Nah, seorang dokter wanita, itu tadi. Tadi penanya, siapa itu? Andi ya. Adinda Andi ini jangan kamu maaf, jangan kamu melihat ya, jangan kamu melihat. Bahkan itu tadi jarinya dimasukkan ke situ untuk memeriksa pembukaan keberapa ini pasien saya ya. Nah, sebelum saya jawab, ingat seorang dokter pasti sudah disumpah. Ada kode etik ya, ada kode etik, sudah disumpah profesionalismenya dan sebagainya. Oke, ya, ada tahapannya dan seterusnya. Maka hukumnya itu boleh. Hukumnya itu boleh. Ya, hukumnya dokter untuk begitu boleh. Cuma pilihan itu sisa di suami atau keluarganya. Ada orang tidak mau mentung kalau ini kan istilahnya masalah privasi. Ya, istri saya ini, istri saya ini tidak boleh yang lain atau bagaimana. Ya kan ini privasi. Makanya ada yang biasa cari mulai dari dokternya, yang SCK atau yang perawatnya semua bahkan semua perempuan ya harus semua perempuan. Ada yang begitu ya, ada yang ketat sekali. Itu adalah istilah pilihan ya, boleh ya pilihan. Tetapi kalau misalkan dalam keadaan darurat, ini pendapat ulama kita ya, tidak semua juga ingat ya banyak sekali rumah sakit ini. Kemudian banyak sekali itu pasien, ya kan? Iya. Kalau dipaksakan
harus semua dokter perempuan, ya, oke. Dan tidak semua juga perempuan mau jadi dokter atau mau jadi bidan, tidak semua kan. Buktinya ini lari ke perawatan nih sekarang di sini, ya kan? Nah, apalagi yang banyak perempuannya fakultas prodi kimia, banyak juga perempuan. Jadi tidak semua orang pemudi-pemudi itu mau mengambil ini, ya. Jadi istilahnya SDM terbatas. Sementara pasien 100%, setiap hari itu angka kelahiran di Indonesia, makanya itu sekarang kan ada KB, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau begitu melihat pertimbangan maslahat, jadi dalil yang digunakan oleh ulama kita namanya maslahat, maka dibolehkan, dibolehkan. Adapun pilihan bagi keluarga terutama sang suami cemburu atau apa dan sebagainya, ya kan? Itu pilihan dari dia. Mau atau tidak, atau boleh atau tidak dan sebagainya. Cuma saya herankan kemarin itu dokter tidak minta izin sama saya. Si langsung dong. Jarinya langsung pun. Iya, minta izin ke sama suaminya. Saya lagi suaminya tidak pernah kasih begitu. Iya kan? Dia oh, begitu caranya ya. Alhamdulillah. Ya, istilahnya begitu. Tapi tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Saya langsung teringat. Oh, boleh. Boleh. Ternyata hukumnya. Ini namanya hukumnya boleh. Tidak wajib. Tidak wajib juga. Tidak haram juga. Boleh. Adapun boleh itu pilihan. Sama kalau makan ya. Makan itu hukumnya boleh. Ya. Ya, pilihan terserah. Mau makan coto kah? Mau makan eh, kapurung kah? Ya, ya kan? Dan seterusnya. Itu pilihan ya. Nah, ini juga sesuai juga. Jadi, kalau kita ditanya sebagai mahasiswa UIN atau alumni di sini, hukumnya boleh. Ya. Bagaimana kalau melihat aurat? Wah, itu ada itu. Melihat betul, melihat aurat. Tetapi ini untuk maslahat. Untuk maslahat. Dan ingat, melihat auratnya juga itu tidak bernafsu. Dia tidak bernafsu, tidak mau apa-apa dan sebagainya, tidak tidak langsung apa, ya, kecuali langsung mau maaf, dia langsung zinahi itu orang, itu lain-lain persoalan. Ini tidak, Ji. Iya kan? Tak kalau orang hamil nih, mas orang hamil bisa hamil lagi, ya kan? Tidaklah, ya. Dan seterusnya. Berarti kalau begitu hukumnya boleh. Nah, Anda juga ini calon-calon ibu bumil, kalau besok-besok mau maaf dilihat atau dipegang bahkan itu tadi ada bahkan beberapa jarinya itu langsung masuk, ya Anda harus jangan langsung tendang kodong itu dokter. Apa ini kurang ajar? Wah, yang kejogo kodong begitu. Dia hanya melakukan tugasnya, bukan di main-mainan itu, bukan di apa-apa kok itu ya. Ada jina periksa. Kalau sudah jina periksa berapa pembukaan, sudah, nggak tahu itu ya. Dan seterusnya. Jadi ini memang butuh juga memang pemahaman-pemahaman di masyarakat ya. Ya, jadi hukumnya sebenarnya boleh, tinggal bolehnya ini terserah mau Anda lakukan atau khusus cari yang perempuan saja ya. Kalau mau sih aman bisa bisa betul perempuan saja, tetapi siapa tahu jangan juga dipaksakan ya, besok-besok dimaksa harus begini, ya. Sementara terbatas dosen, coba semua dokter semuanya perempuan, oke ya, tapi kan tidak semua ya. Jadi orang pintar itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga pintar-pintar juga, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Selanjutnya itu mungkin dari saya. Yang kedua dari dini, metode persalinan yang modern. Metode persalinan modern. Ingat. Ah, ada hukum, kaidah hukum dalam hukum Islam itu yang berbunyi, selama tidak ada larangan, maka hukumnya boleh dalam agama. Ya, selama tidak ada larangan. Contoh, contoh. Allah kan haramkan itu babi. Allah kan haramkan makan apa? Kucing, ya, hewan-hewan yang memiliki gigi taring dan sebagainya. Ya, di hadapan saya ini ada pop mie. Boleh tidak orang makan modern? Sama tadi tah metode persalinan modern. Pop mie ini kan modern, tidak ada pada masa Nabi modern ini pop mie. Ya kan? Pop mie sarimi dua, ya kan? Apakah sarimi dua, sarimi satu, goreng, soto, dan seterusnya? Kan tidak ada pada masa Nabi. Bagaimana itu? Kapurung juga tadi tidak ada pada masa Nabi. Ya kan? Nasi saja, jangan mau maaf, jangan jangan nih yang aneh, nasi saja. Nabi kan makanya cuma gandum atau terbuat dari roti gandum. Kita Indonesia makan apa? Ya kan? Makan nasi dari beras. Bagaimana begitu? Itu kembali. Selama tidak ada dalil larangan, ya, kan kita dilarang makan babi, dilarang minum khamar, oke, maka hukumnya boleh. Maka hukumnya bo boleh. Itu. Nah, oke. Persalinan. Selama itu untuk memudahkan, ya.
untuk memudahkan. Kemudian nilai-nilainya di situ membantu. Kemudian ternyata tidak ada nilai-nilai kemusyrikan di dalam situ, ya kan? Kecuali ia sambil melahirkan di kolam, baru disuruh langsung dibaptis. Ah, itu yang tidak boleh. Jadi bukan kolamnya, misalkan langsung pembaptisannya. Bilang, boleh ini di kolam, tapi harus kita dulu dibaptis. Harus ada pendeta salib di situ. Ah, itunya tidak boleh. Jadi bukan kolamnya. Kalau sudah disisipkan nilai-nilai unsur kemusyrikan atau di luar dari prinsip la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ah, itu. Selama masih itu normal-normal saja atau muamalah secara umum itu boleh-boleh saja. Ya. Jadi bagaimanapun nanti caranya ke depan di kolam kah, kalau perlu ada nanti melahirkan di planet Mars misalkan besok-besok, iya kan? Bukan hanya melahirkan di air, di laut, di sungai, di apa lagi, di planet Mars dan seterusnya. Kalau misalkan itu metodenya bagus dan seterusnya, selama ingat ada maslahat di situ, tidak merugikan atau tidak menyakitkan bagi ibu dan anaknya dan janinnya, maka tidak apa-apa. Ya, boleh. Boleh ya. Inilah tugas Anda semua di bidang kesehatan. Silakan buat terobosan-terobosan baru. Contoh, paracetamol. Pada zaman Nabi itu paracetamol. Iya kan? Iya, apalagi buah naga dan sebagainya. Yang ada pada sana buah 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 kurma. Nabi juga mengenal apa? Delima, anggur dan sebagainya. Iya kan? Paracetamol, buah naga tidak ada kan dalam anu. Iya, nah, tapi dibuat itu boleh. Yang jadi masalah kalau obat itu ada unsur minyak babinya, ada unsur kulit babinya, dan seterusnya. Ah, itu jadi masalah. Nah, satu lagi saya ingat. Berobat menggunakan yang haram. Misalkan ada kemarin itu bertanya, bagaimana berobat kalau menggunakan hewan-hewan yang haram seperti orang sopeng. Apalagi itu orang sopeng, kelelawar, kalon. Ah, itu. Ah. Teorinya secara umum, kalau tidak ada obat lain selain itu, boleh. Tapi secukupnya saja, sesuai dengan dosisnya. Tapi selama ada obat yang lain, maka itu disilahkan. Nah, itu. Jadi itu kaidahnya. Jadi ulama kita, kalau tidak ada memang sudah diteliti, harus misalkan kelelawar obatnya, kelelawar, ya. Dosisnya itu cuma berapa persen dan sebagainya, berapa miligram, oke. Kalau misalkan tidak ada. Tapi selama ada obat-obat yang lain pendukung, nah, jangan yang haram. Ya, jangan yang haram. Pilihannya itu yang halal. Nah, begitu. Begitu fatwa ulama kita saya lihat dan di kitab-kitab juga tertulis begitu. Satu lagi, bagaimana menghadapi pasien yang non-muslim. Yang kita hadapi mereka sama. Yang kita harus hadapi sama mereka sama. Cuma bedanya itu tadi. Kalau yang muslim, salam, kita ingatkan sholat, apa. Kalau misalkan, mau maaf, non-muslim. Ketika itu hari Minggu atau hari Ahad, bisa kita ingatkan, Bapak, tidak aneh ya, tidak ke sana tadi ya, dari ke sana kah, apakah, dan sebagainya. Atau siapa tahu mau pulang cepat, misalkan mau pulang cepat, ya, ada pasien sudah pulang ke siang, Ahad pagi, ya. Oh, kemudian supaya tidak beribadah sebentar ini siang-siang, saya perlambat administrasinya. Besok pulang Pak. Hari Senin pokok pulang supaya tidak ke gerejaku. Oh, misalkan begitu, ya dalam hati Anda. Tidak juga begitu. Iya, pertimbangannya, oh sudah memenuhi syarat, dokter juga sudah mengizinkan apa dan sudah tanda tangan semua ACC dan oke, semua sudah berkah Pak. Bahkan iya saya sini Pak, saya bantu supaya cepat, saya angkatkan ke baranta Pak, apa dan sebagainya atau apakah yang bisa sesuai dengan kemampuan kapasitas Anda sebagai perawat. Iya iya, silakan Pak. Oh iya mau ke gereja, iya iya bagus itu silakan Pak. Nah, iya, iya itu ya. Itu namanya toleransi dalam beragama. Ini lagi ciri khas lulusan kita, terutama dari Kementerian Agama. Sejak 2017, Menteri Agama kita itu Pak Lukman mengajarkan kami di Kementerian Agama bahwa ada namanya nilai-nilai moderasi dan toleransi. Jadi walaupun berbeda pasien, misalkan begini, ya, ini ada saya lihat ini mahasiswa-mahasiswa, misalkan Fitrayanti, Jumriani, siapa lagi nih, Sri Wahyuni, Seniwati dan sebagainya. Misalkan besok-besok Anda melihat, nauzubillah, ada seseorang yang jatuh dari motornya kecelakaan. Mentang-mentang itu matanya cicit, kemudian hidungnya berbeda dengan hidung Anda, kulitnya juga berbeda dengan Anda. Ih, orang Cina ini. Yang mau tolong deh.
pergi maki deh. Ah, enggak boleh begitu. Ih, orang Toraja ini, orang Papua ini. Biar kami deh kecelakaan dan sebagainya. Atau ada yang butuh pasien darah. Ternyata Anda ditakdirkan, saya tidak bilang kebetulan ya, Anda ditakdirkan, darah Anda dengan pasien ini, orang tersebut ini, tetangga Anda misalkan, persis sama dengan darah Anda. Dan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak menyusui, tidak apa, tidak konsumsi obat dan sebagainya ya. Siap, memenuhi syarat lah PMI. Jangan katakan kepada non-muslim, orang kafir berarti darah saya ini dipakai ke gereja. Tidak boleh begitu. Ya. Darah saya, atau bombe saya sesama muslim. Ai, tapi karena saya baku saingan dulu dengan dia atau apa dan sebagainya, ya kan pernah sakit hati, tidak mau donorkan darahku untuk dia deh, walaupun sama-sama muslim. Kita tidak dianjurkan bersikap demikian. Dalam membantu seseorang jangan diskriminatif, ya, jangan membeda-bedakan. Si kampungku ini, baik-baik. Iya. Misalkan di Anda nanti di rumah sakit, orang apa ini? Si kampungku. Saya pelayani kalau si kampungku. Kalau orang Toraja, orang Moab, orang Papua. Ya, memang betul. Bau badan mereka memang sedikit berbeda dengan kita. Ya, kalau orang-orang situ kasihan. Ya, tidak mau saya dia apa dan sebagainya dan sebagainya. Tidak boleh aja begitu. Ingat ya kode etik dan profesionalisme Anda sebagai nanti calon-calon nurse semua ini, ya kan? Ah, tidak melihat lagi agama. Sarah, tidak mengingat lagi Sarah. Suku, agama, ras, tidak melihat lagi. Suku apa, agama apa, ras apa, tidak melihat lagi. Yang penting Anda disuruh untuk membantu, mendampingi pasien tersebut, maka tetap dampingi dia. Ya kan? Ya kan? Oke, bantu seprofesionalisme Anda. Beli Jangan nanas. sisip. Beli nanas. Apa ini beli nanas ini? Siapa Kalau bisa beli nanas. temannya? Kenapa beli nanas ini? Suaranya dulu moderator. Saya kira ada bertanya. Mohon maaf ini. Saya kira ada bertanya tadi. Bagaimana kalau beli nanas? Ini tidak apa sih kalau beli nanas. Yang penting jangan beli ballo. Iya kan? Itu yang haram. Nah. Anu dulu. Host dulu. Host. Mohon jangan dulu host ini. Sampai mana nih tadi aku lupa ini. Begitu nih pasiennya. Jadi dokter laki-laki boleh, metode persalinan yang penting itu tidak ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya, modern silahkan. Yang penting mempermudah dan ada maslahatnya untuk ibu bayi dan memudahkan juga untuk yang lain. Kemudian menghadapi pasien non muslim itu jangan dibeda-bedakan, diskriminatif. Anda tetap juga berlaku adil kepada semua muslim. Ya, kenapa? Ini yang paling paling penting yang ingin saya katakan. Adik-adik semua, walaupun dia, mohon maaf, bombe kita, musuh kita, walaupun dia bahkan orang kafir, saya mau tanya, yang ciptakan mereka itu siapa? Saya mau tanya dulu siapa di sini? Alia Amalia Ramadhani. Ini lahir di bulan Ramadan ini, pasti ini. Ya, Ramadhani, Alia Ramadan. Iya, Alia. Iya, oke Alia. Harusnya bukan lagi Alia namanya ini. Kalau Alia itu kan artinya SMA, baru SMA. Sekarang ini kuliah namanya ini. Harusnya kuliah Amalia Ramadhani ya. Iya, iya, iya. Iya. Alia. Alia Amalia. Jadi orang kafir itu mohon maaf ini Alia. Bahkan juga iblis atau setan yang ciptakan mereka semua itu siapa namanya? Alia Amalia. Tuhan. Suara. Iya Tuhan. Iya si Bumi namanya. Tuhan. Siapa? Siapa beda ke Tuhan tak? Pakai jilbab jadi pasti. Siapa? Siapa Alia Amalia? Allah. 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 Allah kan? Berarti kalau kita menghina, menyakiti, walaupun dia orang kafir, tapi ini kan ciptaan Allah. Berarti kalau kita hina mereka, sakiti mereka dan sebagainya secara sengaja, berarti kita juga sakiti atau kita juga bully Allah. Iya kan? Contoh, saya seorang produser air mineral, air mineral, ya kan, air mineral, air mineral. Kemudian saya buat ini, kemudian Anda minum, kemudian nanti Anda banting. Cek, ini minuman mineral tak ini, tidak enaknya, ya kan? Betul, Anda tidak menghina saya. Betul, Anda tidak mencela, mencemooh atau tidak membuli saya, tetapi Anda menjelek-jelekkan ciptaan atau produksi saya. Maka kalau begitu, Anda menjelekkan produksi saya sama dengan menjelekkan saya.
Kalau begitu Allah bisa bilang begitu. Kalau Anda sakiti orang lain, berarti sama dengan engkau sakiti Allah. Iya kan? Ya kan? Anda sakiti orang kafir, ya walaupun dia beda agama sama dengan ya. Iya kan? Anda di kelas ini, di prodi ini, di kelas, ya kan? Dan sebagainya, baku kelas, baku saingan. Nah, kalau mau saingan, saingan sehat, saingan sehat. Jangan kesayangan saling menjatuhkan ini antara mahasiswa ya, antara mahasiswa mahasiswi dan sebagainya, saling menjatuhkan apa? Ingat, betul beda orang tua Anda, tetapi sama tercipta Nabi Adam, bahkan sama juga yang ciptakan ki. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, kakek kita menangis. Cucuku kodong saling berkelahi di muka bumi ini. Allah lagi lebih-lebih parah bilang, oh kodong ciptaanku. Nah hina lagi ciptaanku. Padahal saya sudah menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya itu menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan. Ya kan? Kalau dibandingkan monyet yang paling ganteng dengan manusia yang paling jelek, nah saya mau tanya ini. Siapa ini? Oh ini dua orang ini, Alfia Suhaima Aslim. Ya, yang mana Anda pilih? Yang mana Anda pilih? Ya, monyet yang paling ganteng dengan manusia yang paling jelek. Mana ini Alfia Suhaima? Dua orang ini. Yang mana Anda pilih? Yang mana Anda pilih? Langsung hilang. Orang nah. Malah lagi. Pasti Anda pilih manusia walaupun jelek. Iya kan? Karena itu ada ciptaan Allah. Monyet juga ciptaan Allah. Iya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu kita sesama manusia atau sesama makhluk harus menjaga perasaan antara satu yang lain. Inti dari Al-Quran, termasuk keperawatan dari Al-Quran dan sebagainya, namanya merawat. Ya, keperawatan merawat. Berarti kita harus menjaga. Kalau tidak merawat berarti menyakiti. Jadi ini adik-adikku sebuah jurusan keperawatan, ya mahasiswa-mahasiswi. Ingat jurusan Anda itu oke betul keperawatan itu nanti kesehatan oke betul. Tapi inti dari keperawatan ingat bukan hanya kesehatan yang Anda jaga. Dalam nilai-nilai Islami bagaimana hatinya juga orang Anda jaga. Ya, menghadapi pasien juga harus Anda jaga. Jadi bukan hanya fisiknya itu pasien yang Anda jaga. Ya kan? Manusiakanlah manusia. Nah, pasien kan itu bukan lab. Beda kalau Anda lab di lab, oke, menghadapi itu zat-zat dan sebagainya atau apa di situ, ya kan itu benda mati. Tapi menghadapi pasien, salamkah, senyumkah, masa Anda dikalah dengan SPBU? Ini semua ini masa Anda dikalah dengan SPBU? SPBU kan S3. Salam, sapa, senyum. Itu kan cuma tamat SMA itu kalau SPBU. Anda nanti S1 bahkan nurse, masa tidak mau biar senyum, sapa, salam, tidak mau? Apa kata dunia? Belum lagi kita Islam ini, UIN, ada Islamnya. Mana nilai Al-Qur'annya? Mana nilai hadisnya? Bagaimana Nabi kepada sesama Muslim atau bahkan sesama orang kafir? Dia tetap lebah lembut dan sopan santun menjaga perasaan orang lain. Jadi walaupun Anda perawat, nanti ke depannya insya Allah, jagalah kesehatan dan rawat baik-baik pasien Anda. Plus, juga Anda harus juga hormati atau rawat hati perasaan mereka. Iya kan? Jangan bentak-bentak, ibu, bu, 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 bu. Tidak bu, bukan begitu bu. Di rumah sakit ini harus begitu. Bu. Besar ke suaranya. Ada memang orang kalau besar suara tidak tersinggung. Ada juga orang kalau besar ke suara atau sedikit dibilangi makin marah. Padahal tidak. Maka Anda harus merawat betul-betul lidah Anda, ya kan? Sikap Anda dan terutama hati Anda semua. Begitu. Sudah nih moderator. Kalau ada yang pertanyaan atau masih ada, bagaimana? Silakan. Bagaimana moderator? Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan bisa angkat tangan. Ayo, bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi?
Ayo teman-teman, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya anggap mungkin teman-teman semua sudah pahami materi kuliah pakar kali ini. Baik, untuk selanjutnya kita Oke, baik. Mungkin sebelum kita tutup acara kali ini, mungkin kita terlebih dahulu untuk berdoa agar kuliah pakar hari ini bisa menjadi berkah. Untuk panitia doa, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhirinya acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diridhoi dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal karim wa asimil sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat-Mu pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia, semoga Engkau limpahkan barokah dan ridha-Mu dalam acara yang kami lakukan ini. Allahumma ya Allah, ya Goni, Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Maka dari itu jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan kami, meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah, serta memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran-Mu. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah semua yang hadir di acara ini, jadikan insan yang memiliki sifat aman. Kalau suatu saat kami menjadi pemimpin, maka jadikanlah kami pemimpin yang amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan keridhaan-Mu. Allahumma ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu lah kami mengabdi, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri yang sangatlah hebat. Terima kasih untuk teman-teman, serta terima kasih untuk para undangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita implementasikan di depan nyata kita. Buah ceri, buah leci, dicampur gula, enak sekali. Saya Anar Muminin selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, oke. Terima kasih.
Ya, oke, oke. Terima kasih Oke. Ustaz. Sama-sama, sama-sama. Ya, oke. Sama-sama. Iya. Oke, undur diri dulu ya. Makasih sama-sama. Ya.